Jadi pada hari ini kita akan membahas uh, tugas tentang memori sekunder atau cache memory. Di soal nomor A, sebuah hard disk memiliki spesifikasi kapasitas sebesar 500 GB. Itu slide-nya tolong. Iya, finally. Kecepatan rotasinya 6000 rpm, jumlah byte per sektor 512 byte, jumlah sektor per track 4 per sektor, dan rata-rata seek time adalah 4 milisekund. Jika data sebanyak 2800 sektor terletak pada track berurutan, yang bagian A, berapa track yang ditempati oleh data tersebut. Nah, untuk mencari tracknya itu dengan rumus, jumlah track adalah jumlah sektor dibagi jumlah sektor per track. Sektornya itu ada 2800 dan sektor per tracknya ada 400. Jadi 2800 bagi 400 sama dengan 7 track. Bagian B, berapa milisecond rotational delay hard disk tersebut. Untuk mencari waktu per rotasinya, bisa pakai dengan rumus 60 per 6000 dikali 1000 sama dengan 10 milisecond. Nah, terus rotasionalnya dibagi 2, jadi hasilnya 5 milisecond. Untuk bagian C, berapa milisecond waktu yang diperlukan untuk membaca data sebanyak satu track tanpa access time? Nah, waktu membaca satu track itu sama dengan waktu per rotasinya. Jadi, jawabannya 10 milisecond. Untuk bagian D, berapa milisecond total waktu untuk membaca data yang terletak pada track pertama untuk kelas 1 termasuk access time? Seek time-nya itu 4 milisecond, rotasionalnya 5 milisecond, waktu membacanya satu track itu 10 milisecond. Maka totalnya 4 tambah 5 ditambah 10 sama dengan 19. Nah, untuk bagian E, berapa milisecond total waktu untuk membaca data yang terletak pada track kedua termasuk access time? Untuk total waktunya di track kedua itu 0 milisecond. Jadi totalnya 0 tambah 5 tambah 10 sama dengan 15 milisecond. Yang bagian F, berapa milisecond total waktu untuk membaca semua data tersebut? Nah, yang diambil itu jumlah track. Jumlah tracknya 7. Waktu baca track pertama yang bagian D itu 19. Terus waktu baca untuk 6 track berikutnya itu dikali 15. 15 milisecond yang dari jawaban bagian E. 6 kali 15 sama dengan 90 milisecond. Jadi totalnya 19 ditambah 90 sama dengan 109. Untuk bagian B, berapa kilobyte ukuran file yang dibaca di atas? Untuk ukuran file itu rumusnya jumlah sektor dikali jumlah byte per sektor. Jumlah sektornya itu ada 2800, jumlah byte per sektornya 512. Jadi totalnya sama dengan 1.433.600 byte. Terus kita konversikan ke KB, kilobyte, ya dibagi 1024, hasilnya 1400 KB. Apakah ada pertanyaan? Is. Ada, aku mau nanya. Betul. Bentar, batuk dulu. Kenapa di bagian E itu seek time-nya jadi 0? Seek time-nya itu jadi 0 karena di soalnya kan ada ini, yang jika data sebanyak 2.800 sektor, yang nomor 1, itu terletak pada track berurutan. Jadi artinya hard disk-nya itu udah berada di mana ya, berada di posisi yang tepat lah untuk membaca data track kedua setelah dia membaca data track pertama. Jadi karena itu hard disk-nya nggak perlu berpindah lagi. Oke. Thank you. Oke. Lanjut soal nomor B. Soal nomor B, sebuah hard disk memiliki spesifik SPB kapasitas hard disk 150 GB, kecepatan rotasinya 5000 rpm. Jumlah byte per sektornya adalah 512 byte. Jumlah sektor per tracknya adalah 300 sektor. Dan rata-rata seek time adalah 7 milisecond. Jika data sebanyak 2300 KB terletak secara acak sehingga tidak ada dua sektor berdekatan yang menyimpang, bagian data secara urut jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi yang A, berapa milisecond rotational delay hard disk tersebut? RPM-nya 5000. Artinya dalam 1 menit, disk berputar 5000 kali. Waktu satu putaran itu sama dengan 6000 per 5000, sama dengan 12 milisecond per putaran. Rotational delay hard disk-nya setengah putaran, jadi 12 per 2 sama dengan 6 milisecond. Yang B, berapa milisecond waktu yang diperlukan untuk membaca data sebanyak satu sektor tanpa access time? Yaitu waktu satu putaran tadi kan 12 milisecond, jumlah sektor per pack sama dengan 300. Waktu baca satu sektor sama dengan 12 milisecond per 300, jadinya 0,04 milisecond. Yang C, berapa milisecond total waktu yang diperlukan untuk membaca data sebanyak satu sektor termasuk access time? Totalnya itu seek time ditambah rotational delay ditambah waktu baca satu sektor. Jadi ditambah 6 ditambah 0,04 milisecond sama dengan 13,04 milisecond. Yang D, banyaknya sektor yang ditempati oleh file tersebut
data sama dengan 2300 KB. Jadi 2300 dikali 10.024 sama dengan 2.355.200 byte. Ukuran per sektornya ada 512 byte. Jumlah sektornya berarti yang 2.355.200 itu dibagi 512, jadinya 4.600. Yang E, berapa total waktu membaca semua data di atas? Karena data tersebar secara tidak berurutan, maka setiap sektor membutuhkan waktu penuh. Jadinya dihitungnya sikmat tambah rasional tambah baca. Totalnya itu ada 4.600 dikali 13,04. 13,04 sama dengan 59,984 milisecond. Bawah tolong tak? Yang kedua, misal sebuah cache memory hanya terdiri dari 5 baris saja. Mula-mula cache memory belum ada isinya. Berikut ini urutan pengaksesan data yang berada di cache memory. Startnya itu ada P, Q, T, R, S, A, T, T, V, R, T, S, W, A, T, W, R, U. Jika algoritma pengganti yang digunakan adalah LFU, yang dilengkapi dengan pivot, dan setelah data terakhir atau U, kemudian data X, maka data yang diganti adalah jawaban. Harus tadi dengan jawaban ya. Jawabannya adalah urutan data. Urutan datanya itu tuh kan P, Q, T, R, S, A, T, T, V, R, S, T, S, W, A, T, W, R, U. Nah, kalau frekuensi penggunaan dan cara masuknya itu T, T 5 kali, R 3 kali, S 2 kali, W-nya 2 kali, A-nya 2 kali, U-nya 1 kali. Change setelah U masuk format data frekuensi, ya kan? Sama dengan T, T pasangannya pasangannya T5, R3, W2, A2, U1. Saat X datang, yang memiliki frekuensi terendah adalah U, karena U1, maka U akan digantikan dengan X. Jadi, data yang diganti adalah U. Ya, terima kasih kawan. Oke, di sini saya akan menjabarkan soal nomor C. Satu, diketahui sebuah komputer menggunakan prosesor Intel memiliki sebuah sebuah main memori berukuran 2 GB dan sebuah cache berukuran 32 kilobyte. Setiap baris setiap setiap baris line pada cache memori mampu menampung data sebanyak 32 byte. Jika metode mapping yang digunakan adalah four-way set associative mapping, maka jawablah pertanyaan berikut ini. A. Berapakah panjang mark minimal lebar alamat minimal yang diperlukan agar dapat mengakses semua alamat pada memori tersebut? Jawab. Main memori sama dengan 2 GB sama dengan 2 kali 2 pangkat 30 sama dengan 2 miliar 147 juta, 483,648 byte. 2 miliar 147 juta 483,648 byte sama dengan 2 pangkat 31 byte. Panjang mar minimal sama dengan 31 bit. B. Berapakah jumlah bit word yang diperlukan? Jawab, setiap line dapat menampung 32 byte. 32 byte sama dengan 2 pangkat 5 byte, jumlah bit word 5 bit. Berapa banyaknya line pada cache memori tersebut? Ukuran cache 32 kilobyte sama dengan 32 kali 1024 sama dengan 32.768 byte. Data setiap baris sama dengan 32 byte. Jumlah baris sama dengan ukuran cache per data setiap baris sama dengan 32.768 per 32 sama dengan 1024 baris. Cara kerja head hard disk melibatkan 3 waktu utama. Yang pertama, stick time. Waktu yang diperlukan head untuk mencapai track rotational delay. Mencapai track. Yang kedua, rotational delay. Waktu menunggu sektor yang diinginkan berada di bawah head. Yang ketiga, transfer time. Waktu yang diperlukan untuk membaca data dan mentransfernya. Berapa jumlah bit
berapa jumlah bit set pada cache memori tersebut. Cache menggunakan metode four-way set associative mapping. Jumlah setnya sama dengan jumlah baris per 4 sama dengan 1024 per 4 sama dengan 256 set. 256 sama dengan 2 pangkat 8. Jumlah bit set sama dengan 8 bit set. Jika data yang terletak pada alamat 0 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan ditaruh ke cache memori. Pada nomor set dalam hexadesimal, data tersebut akan ditaruh sebagai berikut. Format alamat sama dengan tag set word sama dengan 5 bit, set sama dengan 8 bit. Untuk mendapatkan nomor set diambil 8 bit di atas bit word 0 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam binar 0001, 0010, 0011, 0110, 0100, 0110, diambil 8 bit di atas 5 bit word sama dengan 11001011 sama dengan 0 kali CB. Nomor set sama dengan 0 kali CB. 2. Tuliskan cara kerja atau urutan hard disk ketika sedang membaca data. Yang pertama, 1. Head hard disk bergerak radial atau shift menuju track yang dituju. Yang kedua, tunggu sampai sektor yang diinginkan berada di bawah hit atau rotational delay. Yang ketiga, head mulai membaca data dari permukaan piringan secara magnetis. 4. Data yang dibaca dikonversi dari sinyal magnetik menjadi sinyal digital. 5. Data dikirim ke controller disk. 6. Data ditransfer ke main memory melalui sistem bus. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor D. Jadi yang nomor pertama, diketahui sebuah komputer memiliki sebuah main memory berukuran 4 GB dan sebuah charger berukuran 1 MB. Dengan pengalaman 1 bit sama dengan 1 alamat. Transfer informasi dilakukan setiap satu blok memori dalam sekali transfer dengan jumlah data sebanyak 64 bit. Jika metode mapping yang digunakan adalah direct mapping, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Apakah panjang MAR minimal atau lebar alamat minimal yang diperlukan agar dapat mengakses alamat memori tersebut? Jadi jawabannya adalah main memory itu sama dengan 4 GB atau sama dengan 4 kali 2 pangkat 30 bit sama dengan 2 pangkat 32 bit. Setiap alamat mempresentasikan 1 bit sama dengan 1 atau 1 bit sama dengan 1 alamat. Maka total alamat yang diperlukan adalah 32 bit. Oke, apakah jumlah bit word yang diperlukan? Jawab. Nah, untuk menentukan bit wordnya, kita melihat ukuran blok together. 64 bit yang ada kemungkinannya. Pertama itu 6 bit per word atau 8 bit per word. 6 bit sama dengan 64 atau 8 dan 6 sama dengan 85,33 watt. Kemudian 8 bit sama dengan 64 atau 8 sama dengan 64 watt. Dari kedua bit tersebut, 8 bit yang menghasilkan pembagian bulat dan sesuai dengan standar bit, jumlah bit word yang diperlukan adalah 8 bit. Oke, apakah jumlah bit lain sebaris yang diperlukan? Jawab. Charger sama dengan 1 MB sama dengan 2 pangkat 20 bit. Blok transfer sama dengan 64 bit. Jumlah lain sama dengan 1 MB dibagi 64 bit sama dengan 2 pangkat 20 per 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 14 blok. Jumlah bit lain yang diperlukan adalah 14 bit. Oke, apakah jumlah tag pada memori tersebut? Jawab. Sama dengan MAR sama dengan 32 bit sama dengan MAR sama dengan 32 bit. Bit word sama dengan 6 bit. Bit length sama dengan 14 bit. Bit tag sama dengan 32 dikurang 14 dikurang 6 sama dengan 12 bit. Oke, apakah nomor baris atau gambar hexadesimal untuk data yang terletak pada alamat 0 x 1 2 3 4 5 6 7 8? Jawab. Alamat sama dengan 0 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 dalam desimal sama dengan 30303 sama dengan 305 419 896. Nomor baris atau alamat dibagi ukuran blok mod jumlah baris dijaga sama dengan 305 419 899 dibagi per 64 itu mod 16384 sama dengan lagi 4.771.591 mod 16.384 sama dengan 9. Yang terakhir sama dengan 0 dikali 9 atau dalam hexadesimal. Nomor terakhir nomor 2, jelaskan bagaimana cara membaca data pada DVD yang memiliki 2 efektif lapisan pemilikan data. Untuk yang pertama, prinsip dasar atau basicnya, DVD itu memiliki 2 lapisan penyimpanan data yang berbeda-beda setiap kedalamannya. Setiap lapisan memiliki software penyimpanan data yang sama pembacaannya yang dilakukan menggunakan sinar laser dengan fokus yang berbeda. Untuk mekanisme pembacaannya, jadi sinar laser akan diatur untuk fokus pada lapisan pertama atau kedua. Laser mengubah titik fokusnya secara vertikal untuk mengakses lapisan berbeda. Setiap lapisan memiliki struktur bit dan len yang mencatat dan di mana data digital tersebut.
Fokus laser, untuk pada lapisan pertama, laser akan difokuskan pada kedalaman awal untuk membaca data pada permukaan terdekat. Kemudian untuk lapisan kedua, laser bergeser ke kedalaman yang lebih dalam untuk membaca data pada lapisan belakang dan menerapkan penyusunan fokus optik. Yang ketiga, sistem optik khusus atau lensa khusus mampu mengubah titik fokus menggunakan prisma atau cermin bergerak, menyesuaikan kedalaman sinar laser dengan presisi yang sangat tinggi. Untuk proses pembacaan yang terakhir, laser membaca pantulan data dari pit dan lem untuk perubahan intensitas cahaya yang diterjemahkan menjadi data digital yang dilakukan secara bergantian antara lapisan pertama dan kedua. Terima kasih dari saya untuk nomor D. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan untuk soal nomor D? Deli, bisa atau apa? Ya, ada. Cukup sih. Cukup. Cukup ya. Sebenarnya saya ingin mau menanyakan nomor 1B, cuman misalnya belum ada, kita tunggu aja ya. Nomor 1, 1B. Perwakilannya. Boleh minta tolong perwakilan buat menjawab atau mungkin dari atau apa? Itu mau nanya, itu kan waktu satu putaran itu kan sama dengan 6.000 dibagi 5.000 sama dengan 12 ms per putaran. Nah, itu 6.000 itu dapat dari mana? wait. Ini enggak sih, Pari? Jawab ya. 6.000 itu ini diubah, satu putaran itu diubahnya jadi ke milisecond. Oh, jadi 6.000-nya tuh jadi 6.000-nya tuh milisecond. Itu per milisecondnya. Iya kan? Ini satuannya waktu satu putaran 6.000 per 5.000 milisecond per putaran. Kayaknya harusnya milisecond aja sih. Mungkin ada kesalahan. Harusnya milisecond aja, perputarannya tidak perlu kayaknya. Mungkin lebih simpelnya itu kayak waktu satu putaran penuh, kayak 60 detik lah diambil misalnya. Bukan ya. Oh, ini kan RPM-nya 5.000, artinya dalam 1 menit dia berputar 5.000 kali. 1 menit itu kan 60 detik. 60 detik dibagi 5.000, 0,012 detik. Satuannya masih detik. Diubahlah dia ke milisecond. Berarti dikali 1.000, jadinya 12 milisecond. Mungkin simpelnya seperti itu. Oke. Sekian pembahasan soal tugas memori kami dari kelompok X di kelas IT 0602. Terima kasih.